apa aku menunggumu selama ini, Galuh? Galuh. Sudahlah, Nona. Kita harus segera pulang ke Randu Alas. Aku tidak mau terlibat perang saudara di sini. Nanti dulu. Nanti dulu. Rama masih mau menangisi cintanya. Cukup, Nona. Cukup. Sudahlah. Galuh. Ayo. Galuh. Kenapa dia berhenti di makam? Kamu lupa, Songo. Itu Ki Bargowo. Dia masih kerabat Katumenggungan. Lalu, apa yang dilakukan di sana? Ada apa, Jundomani? Kalau beberapa waktu yang lalu Kanjeng Ratu tidak ingin melihat peristiwa menyedihkan yang menimpa Sang Tumenggung, kenapa malam ini Kanjeng Ratu jadi tahan berlama-lama di depan Konco Benggolo? Jundomani, aku ingin melihat keadaan Ayu Sekarsari menghadapi masalah. Dan bagaimana keadaan Katumenggungan sesudah Tumenggungnya tidak ada. Mari kita lihat bersama. Baik, Kanjeng Ratu. Konco Benggolo, perlihatkan. Tersigadau, Kanjeng Ratu.
tidak ingin terlibat lebih jauh lagi. Ayo. Kurang ajar. Kenapa kita tidak mengurus Seto Satrio dan Dewi Tantri saja? Iya. Kenapa harus begini, Yudo Turonggo? Apa yang akan kau lakukan? Lihat saja. Saya mohon Kang Bo mengikuti apa yang saya sarankan. Sebentar. Hei, siapa itu? Sudah, jangan nangis terus. Berhenti! Sudah. Hei, siapa kalian? Saya Bayu. Dari mana? Saya Tangkap dia! Dialah pembunuh sang penunggung! Benar apa yang dikatakan Kang Bo Ayu Sekarsari? Hah? Ya, dialah pembunuhnya. Dia yang membawa jenazahnya ke sini. Hebat kau Kisan. Hebat sekali. Kau berani membunuh dan membawa jenazahnya kemari. mungkin memang benar sang tumenggung mati di tanganku. Tapi sebetulnya ada seseorang yang sangat kuat yang membuatnya menjadi sekarang. Hei, bisa ku percaya penjelasan? Bagaimana Seto Satrio? Mau menyembah dan mengakui aku sebagai tumenggung? Kamu tidak akan jadi temanggung, Sombo. Tidak akan pernah. Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan. Kamu tidak akan pernah jadi temanggung, Sombo. Tidak akan pernah. Ini dan kursi katumenggungan yang akan memaksamu menyembah kepadaku. Ayo, cepat, bawa dia ke pendopo. Ayo, cepat. Ibrana, kemana saja kamu? Ayo. Kenapa aku dibiarkan dipermalukan seperti ini? Kenapa? Ibrana, kemana saja kamu, Ibrana? Seto Satrio. Seto Satrio. Kenapa aku jadi dilupakan? Semua ini gara-gara kamu, Bagus Prodipo. Semua ini gara-gara kamu. Tapi ingat, besok atau lusa, kamu tidak akan kuat menangku. Kamu tidak akan kuat. Hai, Ibrana, lepaskan aku. Kalian ini bagaimana? Kenapa tidak ada yang mengingatkan kalau hari ini aku harus membantu Seto Satrio menyerang Katumenggungan? Saya bermaksud mengingatkannya, Nyi Ratu, tapi Hamba juga, Kanjeng Ratu. Cuma cukup. Sekarang juga kita berangkat ke Katumenggungan. Kerahkan bala tentara buaya. Kasinggihan dawuh, Nyi Ratu. ingatkan kalau sudahlah. Lihatlah saya, Nyi Ratu. Tolong lepaskan saya dari belenggu ini.
Bagus Trodipo berada di salah satu kamar tersebut. Berarti hanya aku yang bisa masuk. Tapi kalau aku yang harus masuk, ini berarti permusuhan Laut Kidul dan Selolumutan menjadi semakin terbuka. Tapi apa boleh buat? Bagus Trodipo masih keponakanku. Tapak Dento. Iya, Kanjeng Ratu. Jundomani, jaga istana. Aku akan pergi. Tidak akan lama. Kasinggihan dawuh, Nyi Ratu. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Ingat, apa yang saya katakan benar adanya. Tumenggung Cokronanggolo datang ke desa Randu Alas karena kesakitan. Ia mulai sekarang. Kereta perang yang ia pegang sudah tidak terkendalikan lagi. Beberapa orang jadi korban, terserempet dan tertabrak. Dan saudaraku ini, yang semua orang menganggapnya tidak waras, sangat ingat sekali kalau Tumenggung Cokronanggolo telah merebut istrinya Galuh Centini dan membawanya kabur. Maka ketika ia melihat Tumenggung Cokronanggolo memasuki desa Randu Alas, ia teriak-teriak dan meluapkan kekesalannya yang telah ia pendam puluhan tahun. Haruskah sang Tumenggung menabraknya? Haruskah? Saya yang tahu persis penderitaannya harus menyelamatkan saudara saya ini. Kalau pada akhirnya sang Tumenggung yang menjadi musuh saya, haruskah saya diam saja? Tidak. Dan semua berjalan begitu cepat. Tapi haruskah seorang Tumenggung, maaf, saya tidak melihat dia sebagai Tumenggung lagi saat itu. Tidak. Ayo cepat. Maaf, saya pergi. Hei! Hei, kenapa kau masih di sini? Ada yang menghentikan langkah saya. Ada yang menghentikan langkahmu? Iya, akulah yang menghentikannya. Tidak mungkin. Apa kamu sudah buta? Hah? Tidak mengenal Romomu sendiri? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu kaget? Aku masih duduk di sini. Tidak mungkin Romo duduk di situ kalau tidak didudukan oleh seseorang. Apa yang terjadi? Jangan percaya dengan apa yang kulihat. Kanjeng Tumenggung? Lepaskan aku! Aku juga harus tahu apa yang terjadi di sini. Lepaskan! Pasti bukan ini yang kalian harapkan. Kalian ingin aku terbujur kaku. Dan kamu sombong. Kamu ingin duduk di sini sebagai penggantiku? Tidak. Kau tidak mungkin Romo Tumenggung. Kalian ibu dan anak sama saja. Kalianlah yang telah membunuh Galuh Centini. Kalian yang telah membuat Amarwati terusir. Dan karena keinginanmu untuk segera duduk di kursi ini, maka dengan akal licikmu, kamu usir Yuda Tulonggo. Iya, semua itu memang benar. Tapi kau tidak akan bisa membuktikan apa-apa. Sebab malam ini juga kau akan duduk di kursi itu dan berkuasa saat ini. Jangan tergesa-gesa dan terburu-buru menepuk dada. Berapa? Semoga belum terlambat. Kamu tidak apa-apa? Tidak. Oh, aku mengerti sekarang. Ternyata kau dibantu oleh Nyi Brahma. Pantas saja kau bisa membangun bisikan. Tidak kusangka kau mengambil jalan pintas seperti itu, saudaraku. Lancang cara kamu, Somo.
dalam ageng dan duduki kursi kebesaranmu. Ibrahim, tunggu! Raden. Jangan khawatir. Kami siap mendukung Raden. Juga para prajurit buaya. Baik, kalau begitu kita ke dalam ageng. Romo, saya Kusatrio. Mau kemana kamu? Yang sudah mati tak mungkin hidup kembali. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Singkirkan dia. Serang! Semua serba bertepatan, Raden. Saya pulang. Katu Menggungan kacau. Maka sudah menjadi tugas saya untuk memulihkan keamanan. Kalau ingin tetap menjadi kepala keamanan, singkirkan mayat itu. Dan sembahlah saya, begitu saya duduk di kursi Ketemenggungan. Ananda Setasatrio, begitu silonya kursi Ketemenggungan bagi Ananda, sehingga Ananda lupa akan tata krama dan unggah-ungguh. Kenapa tidak terbetik sedikit pun juga bela sungkawa buat Romomu? Dulu Roman Temenggung pernah mengirim gagak cemong untuk membunuh saya. Tapi gagal. Apakah saya masih perlu basa-basi untuk bela sungkawa ini? Tidak. Tidak perlu lagi. Sekarang, singkirkan mayat itu. Atau kalian melawan pemegang pusaka Ketemenggungan. Siapa kamu? Balikan dengan pusakaku. Ayo, kalian. Biarkan keris pusaka Ketemenggungan di tanganku. Karena aku adalah calon pengganti Cokronanggolo. Siapa kamu? Aku Taji Saketi. Aku yang telah menggagalkan Tumenggungmu Kemangir. Akulah yang telah membuat dia sekarat. Akulah yang membuat dia kabur ke Randu Alas. Kalau akhirnya dia mati di Randu Alas, jangan salahkan orang-orang Randu Alas. Kemanapun dia lari, dia tetap akan mati. Tangkap dia! Rebut keris pusaka itu! Serang! Apa yang terjadi dengan Setasatrio? Kita kalah, Bu. Kalah. Kalian lihat sendiri, Setasatrio gagal dan merasa ditinggalkan Nyi Brangah. Iya, Kanjeng Ratu. Semoga sesudah ini Raden Setasatrio sadar dan melepaskan diri dari ketergantungannya pada Nyi Brangah, Kanjeng Ratu. Ya, itulah yang aku harapkan. Tapi kelihatannya akan sulit. Kenapa, Kanjeng Ratu? Karena siapapun yang terikat Ratu Brangah akan sulit lepas darinya. Iya, Kanjeng Ratu. Itulah yang menakutkan, Kanjeng Ratu. Kaca Benggala? Kasih gandau, Kanjeng Ratu. Aku ingin melihat perkembangan Ketemenggungan. Semakin tegang, Kanjeng Ratu. Kembalikan keris pusaka. Dan kamu akan saya tuntut sebagai pembunuh Sang Tumenggung. Yeah!
Siapa memanggilku? Nyi Ratu tidak melihat apa yang terjadi. Jangan tanyakan apa yang aku lihat, tapi katakan, untuk apa kamu memanggil aku? Saya gagal masuk ke kartu menggungan, Nyi Ratu. Kenapa? Haji Saketi, tiba-tiba saja dia muncul. Dia sangat sakti. Dia... Kamu terlalu manja. Tapi, apa boleh buat? Biar aku yang menyelesaikan. Nyi Ratu! Kelihatannya dia marah. Tapi jangan khawatir. Biar aku yang lihat. Apa yang dia lakukan? Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Tapi saya sadar kata menggungan butuh seorang pemimpin. Tapi haruskah orang luar yang... Musuh kita orang dalam. Putra-putra Kanjeng Tumenggung. Kalau orang dalam harus menghadapi orang dalam, akan terlalu banyak pertimbangan. Saya kira tidak ada salahnya kalau Pendekar Bayu Samudro berada di tengah kita. Bagi saya, pulang ke desa Randu Alas lebih cepat lebih baik. Tapi mohon kepastian, apakah saya masih dianggap salah atau tidak atas kasus Sang Tumenggung? Pengakuan Taji Saketi sebagai pembunuh Sang Tumenggung jelas-jelas meringankan tuduhan. Tapi dengan terbunuhnya Taji Saketi di tangan pendekar, setelah memporak-porandakan Katemenggungan, membulatkan tekad kami untuk meminta bantuan. Apakah ada sesuatu yang sangat penting sehingga Ratu Brangah kemari? Kamukah Taji Saketi? Bukan. Tapi kalau nama itu yang Nyi Brangah cari, dia sudah mati. Bayu Samudro, di mana dia? Haruskah aku mengatakannya? Aku tahu bagaimana caranya membuat kamu bicara dan Bayu Samudro muncul. Bawa Ayu Sekarsari ke sini. Baik, Nyi Ratu. Ananda Ayu, ikuti sarang pendekar tadi. Jangan keluar dari lingkaran. Tenang, jangan salah melangkah. Nanti bisa fatal. Akhirnya kamu muncul juga, Bayu Samudro. Aku hanya mengingatkan, urusan Katemenggungan adalah urusan keluarga, urusan manusia. Sebaiknya Nyi Brangah tidak usah ikut campur. Siapapun tidak akan pernah bisa melarang apapun yang akan aku lakukan. Tetapi karena yang aku hadapi adalah calon lelanang yang kedaton Brangah, aku bisa saja mengalah. Simpan impianmu, Nyi Brangah. Kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan.
saja nanti. Ayo Pudaksari. Tidak mungkin aku memerangi kekasih sendiri. Ini Branga. Lemah sekali kamu Branga. Kamu lemah sekali. Untuk apa menggebu ke Katumenggungan? Kalau akhirnya kamu pergi begitu saja. Oh, kasihan cucuku. Kasihan Tete Satrio. Terburuk cucuku. Terburuk. Bagaimana? Yang jelas mereka tidak akan mengganggu lagi. Terima kasih. Pendekar, satu bukti lagi bahwa Katumenggungan membutuhkan. Iya, saya setuju. Siapapun Andika adalah penyelamat Katumenggungan. Tapi saya mohon, jangan ganggu saya. Karena hari-hari berikutnya adalah hari berkabung bagi saya. Mohon jangan kecewakan kamu. Jangan kecewakan Kang Bo Ayu Sekarsari. Cepat Koco Benggolo, berita apa yang ingin kamu sampaikan? Berita gembira Kanjeng Ratu. Raden Bayu Samudro sudah tinggal di Katumenggungan. Itu artinya Bayu telah pulang ke rumahnya sendiri. Ini sebuah awal permulaan yang menggembirakan. Terima kasih Koco Benggolo, kamu boleh istirahat. Pamit mundur Kanjeng Ratu. Nyi Ratu, ada apa Cundemani? Apakah ada sesuatu di balik kabar gembira ini? Sehingga tidak tersirat bias kegembiraan sedikit pun pada Nyi Ratu. Seperti sudah aku katakan, akan ada sesuatu yang terjadi setelah Bayu Samudro tiba di Katumenggungan. Tetapi sampai sekarang, aku tak pernah bisa merabanya. Entahlah. Kalau begitu, tugaskan saya untuk mengamati perkembangan agar bisa menjaga Raden Bayu Samudro lebih ketat. Sudah berkali-kali aku katakan, Bayu Samudro bukan Joko Temon lagi. Ia sudah dewasa, dan dia bisa menjaga dirinya sendiri. Seni kau tahu Kanjeng Ratu. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan, Kanjeng Ratu? Menunggu dan melihat. Nyi Ratu, mohon beribu ampun Nyi Ratu. Hamba siap menerima hukuman apa saja Nyi Ratu. Kalian benar-benar tidak tahu siapa maling Aguna yang bisa masuk ke kamar ini. Mohon ampun Nyi Ratu. Sungguh, hamba tidak tahu Nyi Ratu. Cepat bagus, tinggalkan tempat ini.
Nyebranga membatalkan penyerangan dan bisa lunak kepadanya. Yang ku dengar, Bayu Samudro disebut-sebut sebagai lelananging kedaton Branga. Lelananging kedaton Nyebranga? Ya, itu yang dikatakan Nyebranga. Itu berarti Nyebranga jatuh cinta pada Bayu Samudro. Nyebranga ingin Bayu Samudro menjadi suaminya, menjadi lelananging kedaton Nyebranga yang tidak punya lelaki itu. Seto Satrio, tahan bicaramu. Jangan marah. Raden tidak berhak marah pada Ratu Pemikat. Raden tidak boleh cemburu. Saya marah bukan karena cemburu. Saya marah karena apa yang saya inginkan tidak tercapai. Tadinya saya berharap Nyebranga dapat menguasai Katemunggungan. Tapi apa jadinya? Kalau Nyebranga mundur karena yang dihadapinya adalah kekasih hatinya, apa jadinya kalau Katemunggungan dikuasai Bayu Samudro? Apa aku harus diam saja? Apa aku harus mengalah? Kau menipu aku, Nyebranga. Kau khianati aku. Kamu boleh marah, Seto Satrio. Kamu boleh kesal. Tapi kamu juga harus tahu, Seto Satrio. Bagaimana kalau kamu menjadi aku? Tidak, Seto Satrio. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau aku harus berhadapan dengannya sebagai musuh. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Seto Satrio. Kamu pengkhianat, Nyebranga. Kamu pengkhianat. Sudah, Raden. Sudah. Bagaimana nanti kalau Nyebranga mendengar? Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Saya sangat kecewa. Kecewa. Berbaring saja dulu. Luka dalamnya akan sembuh? Pasti sembuh. Lalu bagaimana dengan keris yang hilang dan kemungkinan untuk kembali ke Katemunggungan? Tidak marah kalau ternyata jawabannya kurang menyenangkan. Tidak. Ketika semedi, aku melihat apa yang terjadi nanti dan jawabannya cukup mengejutkan. Apa itu? Raden Sombo tidak akan pernah masuk ke Katemunggungan lagi. Tidak. Tidak. Lalu, bagaimana dengan keris pusaka itu? Iya, bagaimana dengan Taji Saketi? Taji Saketi sudah tidak ada. Dia sudah terbunuh. Dan keris pusaka yang ada di tangannya diambil oleh pembunuhnya sendiri. Lalu, pembunuh itu yang akan menjadi tumenggung. Iya. Menurut Jerning Kanda, memang dia yang sebenarnya berhak. Tidak. Tidak mungkin. Tidak, aku tidak terima. Aku harus kembali ke Katemunggungan. Aku harus rebut kembali keris itu, Bu. Aku yang harus menuju kursi Katemunggungan, Bu. Terima kasih lama, Raden. Kamu belum kuat. Tapi aku harus kembali ke sana, Bu. Harus kembali ke sana, Bu. Aku berharap apa yang dikatakan Grinsing itu benar. Raden Sombo tidak akan menjadi tumenggung seperti apa yang dia inginkan. Itu karena Raden Bayu Samudro yang akan jumeneng menjadi seorang tumenggung, Kanjeng Ratu. Kita hanya bisa berharap itu bisa terjadi, tapi Bayu Samudro sendirilah yang akan jadi penentunya. Sekiranya bukan Raden Bayu Samudro, lalu siapa, Kanjeng Ratu? Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau Bayu Samudro atau Raden Sombo tidak jadi temenggung, bagaimana dengan Raden Seto Satrio, Kanjeng Ratu? Seto Satrio sudah salah langkah. Salah langkah yang dimulai oleh Niwingit neneknya sendiri. Dan Seto Satrio pun setuju menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Maksud Kanjeng Ratu? Karena hubungan antara Seto Satrio dengan Nyebranga? Iya. Tapi semua itu karena keras kepala Niwingit yang susah diredakan. Perlihatkan apa yang terjadi di bisikan. Baik, Kanjeng Ratu. Jangan khawatir, Raden. Jangan khawatir. Aku akan ke Katemunggungan. Akulah yang akan menghadapi Bayu Samudro. Akulah yang akan merebut keris pusaka dan kursi Katemunggungan. Doakan aku berhasil. Tapi Ibu,
Iya, Ibira. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Dia kerasukan roh jahat. Ibira. Ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Sudah, sudah. Semua sudah berakhir. Kurang ajar kamu, Wingit. Lancang kamu. Ampuni saya, Nyi Ratu. Ampuni saya. Kamu tahu kesalahan apa yang telah kamu perbuat? Bayu Samudro adalah bayi yang ada di perut Ayu Sekarsari. Aku sudah katakan itu berkali-kali. Saya tidak mengerti. Dia sudah menjalani kutub pertama. Dia telah membunuh bapaknya sendiri. Saya tetap tidak mengerti, Nyi Ratu. Dan kini kutub kedua sedang berjalan. Katumenggungan menjadi kacau sepeninggal Cokro Nenggolo. Saya tetap tidak mengerti. Sekarang ini tinggal kita tunggu kutub yang ketiga. Bayu Samudro akan ini ibunya sendiri. Saya tidak mengerti. Saya tetap tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin bayi yang dikutuk itu menjadi Bayu Samudro yang sudah sebesar itu, yang sudah sedewasa itu? Kamu ini benar-benar. Rohmu sudah menyatu dengan gaib. Kamu sendiri telah menjadi setengah siluman. Tapi kamu tetap tidak mengerti kalau di alam gaib semua yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Murka ingin kepala pembuktian. Baik, Nyi Ratu. Cokro Nanggolo tewas sebelum sampai ke Mangir. Kasihan Daud Sinuwun. Kalian sudah mendengar sendiri berita yang mengejutkan dari Cokro Nanggalan. Kasihan Daud Sinuwun. Cokro Nanggolo tewas karena sesuatu. Bukan karena negara, apalagi Mataram. Tapi hanya karena dendam pribadi antara dia dan saudara seperguruannya. Dengar keputusanku. Hapus nama Cokro Nanggolo baik dalam ingatan maupun dalam catatan. Aku tidak mau mendengar nama itu lagi. Dan siapapun penggantinya harus diuji kesetiaannya kepada Mataram. Dan kalau tidak, Cokro Nanggalan harus dibumi hanguskan. Sendiko Dawu Sinuwun. Paman Jurmartani, Sendiko Dawu Sinuwun. kita kembali ke masalah kelilip Mangir. Mungkin kekalahan kita hanya sebuah peringatan agar kita tidak mengerahkan prajurit seluruhnya ke Mangir. Kita harus mencari jalan lain. Saya juga sedang berpikir ke arah sana, Sinuwun. Bagaimana? Untuk betul-betul bisa mengalahkan Ki Ageng Mangir, kita harus tahu persis kekuatan Ki Ageng. Kita harus tahu persis pusaka apa yang membuat ia bisa menjadi begitu kuat. Jimat atau pegangan apa yang membuat Ki Ageng Mangir menjadi begitu sakti mandraguna. Ya, Untuk itu, kita harus masuk ke dalam perdikannya. Kita harus masuk dalam kehidupannya. dengan cara apa? Narang Tayub. Tayub. Iya, konon Ki Ageng Mangir sangat senang dengan Tayub, Sinuwun. Apa salahnya kita masuk dengan cara itu? Tayub berarti ledek. Berarti kita butuh penari. Niaganya, para penabuh gamelannya, adalah para senopati Sinuwun. Saya sendiri akan menjadi pengendangnya. Kalau begitu siapa penarinya?
Mohon maaf Sinuwun. Mohon beribu-ribu ampun. Kalau Sinuwun mengizinkan, kami mohon Putri Pembayun diizinkan untuk menjadi tayubnya, menarinya. Pembayun? Inggih Sinuwun. Walaupun agak keberatan, Panembahan Senopati akan menyetujui Putri Pembayun di Dapu berperan sebagai tayub. Kenapa bisa sampai sejauh itu Putri Pembayun dimanfaatkan Kanjeng Ratu? Keyakinan untuk mengalahkan pemberontaklah penyebabnya. Kanjeng Ratu, kalau Kanjeng Ratu mengizinkan, kirimlah saya ke Mangir. Izinkan saya untuk menangkap Ki Ageng Mangir. Saya pikir, kalau menugaskan saya dan bala tentara lapor, Ki Ageng Mangir akan bisa saya hadapkan ke Mataram sebagai tawanan. Tapak Dento, kalau kita ikut campur, maka sejarah tentang Mangir yang sudah digariskan oleh perjalanan sejarah menjadi tak terukir. Dan satu hal lagi Tapak Dento, kalau kita ikut campur, maka kisah cinta penari tayub Putri Pembayun dan Ki Ageng Mangir jadi tak tergelar. Jadi? Biarlah sejarah berjalan seperti apa yang sudah tertulis. Kanjeng Ratu, ada apa Jundemani? Kanjeng Ratu tadi menyebut-nyebut akan tergelarnya kisah cinta antara Putri Pembayun dan Ki Ageng Mangir. Iya, kenapa? Akan terikatkah mereka menjadi suami istri Kanjeng Ratu? Jundemani, bersabarlah. Biarkan cerita berjalan. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Kasinggihan dawuh Kanjeng Ratu. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Baik Kanjeng Ratu. Koco Benggolo, apa yang bisa kamu perlihatkan kepadaku? Ada sesuatu Kanjeng Ratu. Perlihatkan. Baik Kanjeng Ratu. Senopati Tapak Dento, Nyi Ratu. Semua yang tidak bisa diajak baik, lebih baik dimusnahkan, Nyi Ratu. Sudah berkali-kali aku katakan, Laut Kidul tidak akan memerangi siapapun juga. Hah, itu omong kosong Ratu Kidul saja. Memang benar, sampai hari ini Ratu Kidul tidak menyerang siapapun juga. Tetapi mencuri batu Torodipo, ikut campur urusan dalam negeri kita, apa itu bisa dibenarkan? Apa itu bukan termasuk penyerangan? Aku tidak mencuri Bagus Torodipo. Yang kuambil darinya adalah apa yang telah diambilnya dariku. Jadi sebenarnya siapa yang mencuri? Saya kira Nyi Brangah perlu diberi pelajaran, Nyi Ratu. Dengan bisa diambilnya Bagus Torodipo, seharusnya dia sadar. Dan dia tidak perlu lagi mengganggu apa yang ada hubungannya dengan Segoro Kidul. Baik, baik Ratu Kidul. Bagus Torodipo boleh lepas dari tanganku. Tetapi aku bersumpah, Bayu Samudro akan dan pasti jadi milikku.